Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Amang dan Inang, dan pemuda-pemudi dimanapun berada, dan terutama sekali orang tua kami lansia yang sejak pagi tadi mungkin telah bangun lebih awal dan telah mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Karena kita percaya bahwa kita tidak dapat melangkah satu langkah pun tanpa Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan kita. Karena itu marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Kita mendengarkan bersama-sama. Ayat harian kita pada hari ini Senin 25 Oktober 2021 diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, renungan harian ini sungguh-sungguh menyejukkan, menyegarkan hati kita. Dan ini memberikan kekuatan kepada kita dalam melakukan apapun. Sebab ketika kita merencanakan sebuah pekerjaan, merencanakan satu kegiatan, agenda yang telah jauh-jauh hari kita pikir-pikir untuk kita kerjakan, maka sebelum kita menyerahkan itu dalam campur tangan Tuhan, sepertinya kita tidak memiliki harapan, kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk dapat melangkah. Katakanlah dalam rencana pernikahan anak-anak kita, atau misalnya rencana peringatan ulang tahun kita, atau mungkin kegiatan adat yang dilangsungkan di Bonapasogit, maka kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita dalam mengambil langkah-langkah yang kita perlukan sebelum kita mengerjakan itu. Ini sebagai bentuk gambaran dari kehidupan orang Kristen, di mana kita tidak pernah dapat melakukan apapun tanpa melibatkan, bahkan tanpa mengundang campur tangan Tuhan Yesus. Karena nama itu menjadi jaminan. Bukan hanya karena kita sebagai anak-anaknya telah menerima pengampunan dan keselamatan, tetapi kita juga percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus kita diberikan kekuatan, diberikan semangat, kemampuan, diberikan motivasi yang kuat untuk dapat melakukan segala hal. Dan kita percaya karena Tuhan Yesus menyertai dan turut campur dalam pekerjaan, kegiatan dan rencana kita, maka kita akan melangkah dengan mantap. Kita akan melangkah dengan penuh sukacita, dengan penuh optimisme. Karena kita percaya bahwa Ia hadir, Ia turut bekerja di dalam setiap rencana, di dalam setiap kegiatan kita. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa dalam melakukan apapun, tugas-tugas dan pekerjaan kita, kita mengalaskan dalam nama Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Dan setelah kita mengerjakannya, kita harus mengucap syukur sebagai bukti kasih dan ketaatan kita kepadanya. Bukti bahwa Allah di dalam Kristus Yesus telah hadir dan campur tangan untuk menopang kita, membantu kita, menyemangati kita dalam melakukan semua hal di tengah-tengah kehidupan kita. Nas ini tentu sekali menguatkan jemaat di Kolose, di mana mereka dalam menghadapi apapun, mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu ragu, mereka tidak perlu sanksi. Karena segala hal yang mereka lakukan dalam tindakan, dalam perkataan, dalam perbuatan mereka, maka mereka mengalaskan dalam nama Tuhan Yesus sambil mereka mengucap syukur. Karena mereka percaya dalam nama Yesuslah segala hal dapat dilakukan. Inilah menjadi kisah yang terus berlanjut dari zaman gereja mula-mula, gereja abad pertengahan hingga gereja di masa reformasi. Mereka yang memiliki pijar semangat akan terus bergelora dengan satu iman yang sungguh-sungguh bahwanya dalam nama Yesus segala hal dapat dilakukan. Secara khusus kita dapat mengingat sejarah lahirnya reformasi, perjuangan bapak-bapak reformator. Bukanlah perjuangan yang mudah, bukanlah perjuangan yang seperti membalikkan tangan. Mereka melakukan itu dengan sangat penuh pergumulan, berlangsung dalam waktu yang lama. Mereka berdoa, memohon kepada Tuhan, melakukan meditasi, permenungan yang khusus supaya Tuhan menguatkan mereka dalam seluruh perjuangan mereka.
yang tentu sekali dilandaskan kepada kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu kita mengakui bahwa reformasi tidak akan pernah terjadi apabila Tuhan Yesus tidak campur tangan, apabila mereka melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan Yesus, sambil mereka mengucap syukur. Sebab banyak hal dan pekerjaan-pekerjaan iblis yang mengintip dalam setiap pekerjaan manusia, juga dalam pekerjaan para bapak reformator. Mungkin ketika mereka melihat tanda-tanda keberhasilan itu, mereka tentu akan tergoda. Iblis akan terus bekerja dan melakukan upaya yang sistematis siang dan malam untuk menggoda manusia. Dan mereka bisa terjebak menganggap bahwa reformasi itu karena karya manusia. Mungkin karena karya Luther misalnya, atau Calvin, atau Zwingli, sehingga mereka terjebak menganggap dan melihat seluruh proses perjuangan dalam reformasi itu pada diri mereka. Padahal sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang sungguh-sungguh hadir bekerja campur tangan dalam setiap perjuangan mereka untuk menegakkan kebenaran, mengembalikan gereja kepada fungsi yang sesungguhnya, menjadi tubuh Kristus yang menjadi saksi akan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu Amang dan Inang, saudara dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, dalam perjuangan apapun, dalam kesulitan, dalam problematika apapun yang kita hadapi saat ini, dalam perbedaan-perbedaan yang sering membuat kita merasa stres, merasa tertekan, bahkan sebagian mungkin merasa mengalami depresi yang sangat berat, marilah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita dalam melakukan apapun, perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita mengundang Tuhan Yesus. Mari kita mengundang Dia untuk hadir di tengah-tengah seluruh perjuangan dan tengah seluruh pergumulan kita. Mari kita jangan membiarkan diri kita yang diutamakan, diandalkan, kita yang menjadi sentris atau pusat. Tetapi biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pusat dari seluruh perjuangan kita, pusat dari seluruh upaya kita untuk melakukan langkah-langkah lepas dari berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Nama Yesus sungguh-sungguh agung, nama Yesus sungguh-sungguh berkuasa atas kehidupan kita. Lihatlah begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi, hal-hal yang menakjubkan karena mereka melakukan pekerjaan dan pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mari jangan sia-siakan. Kita jangan membiarkan bahwa kesaksian kita dalam Kristus Yesus, dalam nama Tuhan Yesus hanya berjalan begitu saja. Tetapi marilah hari ini melalui firman ini kita diingatkan bahwa dalam melakukan apapun, baik dalam perkataan dan perbuatan, lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita sungguh-sungguh dapat merasakan jawaban yang indah pada setiap momen yang kita hadapi. Dan dengan ucapan syukur kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan demikian kita mengizinkan Allah yang turut bekerja dalam seluruh pergumulan dan seluruh rencana kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Marilah kita selalu hidup bersandar di dalam Dia, dalam melakukan apapun. Percayalah, lakukanlah itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur dengan penuh sukacita untuk mengagungkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoalah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dan taat, mengandalkan nama Yesus dalam seluruh pekerjaan, tugas, rencana kami. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan melalui kehidupan kami. Sertai kami di awal minggu ini, biarlah kami melakukan setiap pekerjaan tugas-tugas kami dengan ketaatan kepada-Mu, sehingga kami selalu melimpah dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan akan hadir dalam hidup kami. Sertai anak-anak sekolah, pekerja, bahkan yang pensiun, di sepanjang apapun yang mereka lakukan hari ini, Tuhan yang hadir, menolong, menjagai mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu setia kepada-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.